Timnas Indonesia tengah berjuang dalam fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan ekspektasi publik yang semakin tinggi, skuad Garuda kini menghadapi ujian berat untuk bisa menorehkan sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyadari besarnya harapan masyarakat terhadap Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa PSSI akan berjuang maksimal untuk memenuhi kebutuhan tim demi meraih tiket ke Piala Dunia. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Laga melawan Australia tanggal 20 Maret tahun 2025 dan Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025 menjadi kunci dalam menentukan langkah selanjutnya. Tim asuhan Patrick Kluivert akan bertolak ke Australia pada tanggal 16 Maret mendatang untuk mempersiapkan diri menghadapi tim tuan rumah. Di satu sisi, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala pada Januari tahun 2025 menandakan keseriusan PSSI dalam membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kluivert, yang memiliki pengalaman di Barcelona dan tim nasional Belanda, dibantu oleh tim kepelatihan yang berpengalaman. Apalagi PSSI baru saja menunjuk pelatih dan penasihat kelas dunia ini diharapkan mampu membawa taktik dan strategi yang lebih modern dalam permainan Timnas Indonesia untuk menghadapi musuh-musuh yang tangguh. Meskipun persiapan dan materi pemain semakin kuat, Timnas Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya memberikan 6 tiket otomatis ke Piala Dunia dan 2 tiket playoff. Untuk bisa lolos, Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, dan Arab Saudi. Namun, dengan semakin banyaknya pemain berbakat, dukungan dari federasi, serta peningkatan kualitas permainan di bawah arahan Patrick Kluivert, harapan untuk melihat Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil. Kans Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang penuh tantangan, tetapi bukan tanpa peluang. Dengan strategi agresif dalam naturalisasi pemain, dukungan penuh dari PSSI, dan jajaran pelatih berkelas dunia, skuad Garuda memiliki modal yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kini, tugas utama adalah membuktikan kemampuan mereka di lapangan dan menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia masih harus menghadapi 4 lawan berat di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pada Maret tahun 2025, skuad Garuda akan bertemu Australia dan Bahrain. Kemudian, pada Juni tahun 2025, giliran China dan Jepang yang menjadi lawan. Jika Indonesia mampu mengalahkan Australia, Bahrain, dan China, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar. Dengan raihan 15 poin, Indonesia berpotensi mengunci posisi kedua di grup C. Laga terakhir melawan Jepang di Tokyo kemungkinan besar akan menjadi kekalahan yang sudah diperhitungkan atau calculated loss. Di sisi lain, Australia masih akan bertemu China, Jepang, dan Arab Saudi selain menghadapi Indonesia. Mereka berpotensi kehilangan poin saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Bahrain juga menghadapi tantangan berat, termasuk laga tandang melawan Jepang, di mana mereka sebelumnya kalah telak 0-5 dari Samurai Biru. Selain itu, Bahrain masih harus berhadapan dengan Indonesia, Arab Saudi, dan bertandang ke markas China. Sementara itu, Arab Saudi masih memiliki 5 pertandingan tersisa melawan China, Jepang, Bahrain 2 kali, serta Australia. Dengan persaingan ketat di grup C, setiap kesalahan bisa berakibat fatal bagi peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Indonesia wajib mengamankan poin dalam 4 laga tersisa untuk menjaga peluang tetap terbuka.